siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Luar? Iya. Nah, ini pada kesempatan ini ya, kita kan akan menginjak di tahun ajaran baru. Kalian nanti naik ke kelas 5 ya kan? Sebelum kalian berada di kelas 5, maka Pak Guru pernah menyampaikan ya bahwa kita akan membuat sebuah kesepakatan ya, namanya keyakinan kelas. Di mana kesepakatan atau keyakinan kelas ini kalian nanti yang membuat ya atas dasar kemauan kalian sendiri agar kalian merasa nyaman dalam belajar ya, merasa apalagi tenang. Mau tidak kalau temannya misalkan mengganggu, mau tidak? Mau tidak kalau ketika belajar berisik, ada yang ngobrol, mau tidak? Maka oleh karena itu kita buat keyakinan kelas bersama yang nanti hasilnya disepakati bersama ya. Kemudian kalau sudah diyakini bahwa keyakinan kelas itu disepakati, kalian berarti harus bertanggung jawab untuk apa? Untuk melaksanakannya. Ya. Paham ya? Ya. Ini Pak Guru minta tolong silahkan nanti ditulis ya bahwa untuk putra ini yang berwarna kuning, untuk putri nanti yang berwarna oranye. Dibagi. Yang putri kalau sudah jangan makan dan minum di dalam kelas. Ya. Ya, jujur ketika berbicara kelas open di luar kelas ya. Jujur ketika berbicara. Berarti tidak boleh keluar kelas tanpa izin Pak Guru sebelum jam istirahat. Nyontek. Keempat. Ya, tidak boleh nyontek dan tidak boleh coret-coret. Coret tembok. Jangan ataupun kesepakatan kelas bersama Pak Guru. Semoga apa yang kalian tulis, kalian yakini dan kalian sepakati dapat dipatuhi dan dipertanggungjawabkan. Setelah ini kalian boleh istirahat kembali. Ya, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula
Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, alhamdulillah, sehingga Bapak Ibu dapat memenuhi undangan saya terkait diseminasi ataupun berbagi praktek baik, ya, di mana berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan konsep budaya positif bertempat di SD Negeri Barisan 02. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga nanti di akhir kita termasuk golongan yang diakui dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya sebagai calon guru penggerak, nah, mempunyai tugas dan kewajiban yaitu untuk berbagi praktik baik, memberikan pemahaman ataupun pengalaman penerapan konsep budaya positif di SD Barisan 02. Untuk agenda kegiatan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua presentasi pemahaman dan pengalaman budaya positif, yang ketiga tanya jawab dan refleksi, yang keempat penutup. Marilah bersama kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu presentasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ini profil saya Bapak Ibu, meskipun mungkin sudah mengenal. Sebelumnya kita berdiri dulu, ya. Dan tadi kelihatannya Bapak Ibu tegang, ya, kita berdiri dulu. Kita tes breaking terlebih dahulu. Ini yang biasanya SPG seperti ini, bertanding. Dulu pernah ngajar di PAUD, ya. Suaranya masuk nggak ini, Mas? Dari pagi dulu ya, menghadapi siswa ya. Kita sudah SPG berlanjut
eksplorasi konsep. Yang pertama yaitu modul 1 jadi 441 disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Lanjut, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan itu salah. Disiplin positif ya, di mana ada yang tahu tidak? Disiplin itu apa? Contohnya kecepatan waktu ya. Definisi disiplin. Ada yang bilang sesuai aturan, ya. Kemudian apa lagi? Tadi ada yang bilang ketepatan waktu itu contoh disiplin. Sesuai aturan, ya bisa. Kemudian apa lagi disiplin? Menepati ketentuan yang sudah ditetapkan, ya bisa. Ya. Kemudian disiplin itu biasanya terkait dengan tata tertib, ya kan? Ya. Disiplin terkait dengan tata tertib. Kemudian apalagi? Teratur. Nah. Kepatuhan pada peraturan. Ya. Kemudian hukuman, jangan ada tata tertib. Kemudian patuh pada peraturan sehingga teratur, tidak patuh berarti ada hukuman, ya kan? Hukuman dari pelanggaran disiplin tersebut. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Dalam arti ini, saya mau berangkat pagi, jangan takut nanti dimarahin kepala sekolah. Saya harus ikuti aturan supaya tidak kena sanksi. Nah, terkait disiplin itu kan kaitannya dengan apa? Ketidaknyamanan. Supaya apa? Supaya akhirnya nyaman. Dari ketidaknyamanan jika melanggar, maka akhirnya biar ketidaknyamanan itu tidak ada, maka harus memenuhi disiplin tersebut. Sedangkan unsur itu kan berarti unsur eksternal dari luar. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal, nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti tadi, ketika kita merasa tidak nyaman, maka itu merupakan unsur ekstrinsik dari luar, bukan kesadaran dari dalam diri kita. Ketika kita takut akan sanksi, maka itu merupakan unsur ekstrinsik, tapi bukan dari unsur intrinsik dari dalam diri kita. Saat ini pendidikan kita itu referensi atau merujuk ya, kepada dua pakar pendidikan. Yang pertama dari bangsa kita sendiri, Ki Hajar Dewantara, dan kemudian dari asing, Dian Bowson, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, ya, yang universal. Arti universal itu bagaimana?
Arti universal adalah berarti seluruhnya mengakui, dimanapun bentuk nilai kebajikan tersebut diakui. Ya kan? Salah satu contohnya misalkan berbohong itu buruk atau baik? Buruk. Baiknya adalah jujur. Nah, nilai jujur itu dianggap nilai kebajikan universal. Kenapa? Karena semua pun mengakui bahwa jujur merupakan nilai kebajikan. Itu yang dimaksud nilai kebajikan universal. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Apapun bentuk kegiatan, apapun bentuk perilaku ataupun laku kita, maka pasti ada tujuannya. Termasuk perilaku yang negatif pasti ada tujuannya. Ian Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi gini, ketika kita motivasi hanya dari luar, maka ketika tidak ada motivasi dari luar, maka nilai kebajikan tidak akan muncul dari dalam diri kita. Kita akan melanggar nilai-nilai itu. Tapi ketika unsur intrinsik motivasinya dari dalam diri sendiri, ya kan, maka sudah otomatis maka kita punya rasa tanggung jawab untuk dapat berperilaku atau sesuai dengan nilai kebajikan tersebut. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Ya. Disitulah di mana pakar-pakar pendidikan Indonesia kemudian merumuskan sebuah nilai-nilai kebajikan universal, ya, sesuai dengan kultur budaya di negara kita, kultur budaya bangsa kita, maka terciptalah yang namanya profil belajar Pancasila. Ini mengandung nilai kebajikan universal. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Semua mengakui itu merupakan nilai positif, nilai kebajikan yang positif. Kemudian mandiri, beranalitis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian terkait dengan motivasi, ya, ada teori motivasi, kemudian ada hukuman, ada penghargaan dan restitusi. Di mana dari teori tersebut kemudian tindak bentuk hukuman, kemudian suatu penghargaan dan restitusi itu mempunyai tujuan yang berbeda, mempunyai dampak yang berbeda. Nah, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang? Ya kan? Saya ingat dulu waktu SD, ketika saya berangkat Jumatan, saya diberi uang 100 rupiah. Nilai uang 100 rupiah itu dulu haji, ya, bernilai tinggi. Jadi pulang Jumatan, nih tong tak kasih sama Mbak 100 rupiah. Di situ muncul motivasi, tapi motivasinya dari apa? Dari unsur ekstrinsik, dari luar. Ketika saat itu saya setelah Jumatan, ya, di suatu momen kemudian saya pulang ke rumah tidak ada Mbak, ya, tidak kasih uang 100, maka saya merasa apa? Ya, ada yang kurang. Oh iya, merasa kemudian kecewa. Wah, mbaknya nggak dikasih uang, ya kan? Itu bentuk motivasi ekstrinsik. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau
ketidaknyamanan juga bisa. Bahkan terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dorongan seperti itu sering kita kenal dengan kata motivasi. Apa motivasinya? Ya kan? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Maka kadang ada suatu peristiwa yang ditanyakan motifnya apa, ya kan? Utamanya itu motifnya apa. Kadang sebuah kasus pun pasti akan diselidiki motifnya apa, ya. Motif melakukan perbuatan itu apa. Nah, itu sebuah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan, mempunyai tujuan tertentu. Ian Golson dalam bukunya Restoring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi, saya mau berangkat pagi takut diomelin atau takut ditegur oleh kepala sekolah. Itu sebetulnya motivasi yang paling rendah. Nah, ini motivasi eksternal karena punya rasa tidak nyaman kalau seandainya saya tidak berangkat pagi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain berupa reward, ya, yang nanti bisa jawab Pak Guru kasih 20.000. Itu motivasinya. Motivasinya itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi penghargaannya ada pada dirinya. Kalau saya berangkat pagi, ya untuk diri saya sendiri, ya kan? Bukan karena ketidaknyamanan, takut dimarahin, tidak. Karena muncul punya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu tadi motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi motivasi itu muncul nggak ngaruh. Ya, saya mau disiplin, saya mau jujur, saya mau meningkatkan prestasi, tidak karena suatu imbalan, tidak karena suatu pujian ataupun reward apapun. Apalagi takut dihukum. Nah, tidak seperti itu. Ini yang harus kita tumbuhkan dari murid-murid kita, yaitu motivasi dari dalam diri. Ini salah satu contoh yang ada video yang sangat menarik terkait kedisiplinan. Ibu udah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalau tidak apa? Kenapa masih ada yang terlambat?
tadi salah satu contoh video di mana kita sebagai guru itu malah akhirnya membuli. Dari peristiwa tadi, guru itu di sini sebagai penghukum. Ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Dan contohnya seperti ini. Memang paradigma lama kita mungkin pendisiplinan zaman dulu itu terkesan seperti militer, karena kita dijajah sangat lama oleh kolonial Belanda, kemudian oleh negara Jepang yang tingkat disiplinnya tinggi, ya kan? Dulu mungkin hukuman itu merupakan suatu yang lumrah, wajar. Ya, kadang guru juga jewer telinga siswa, tidak jadi masalah. Tapi sekarang paradigma itu sudah berubah, ya kan? Kita tidak bisa seenaknya memberi hukuman kepada siswa, tidak seenaknya kemudian menjewer, mencubit ataupun memarahi, karena banyak sekali tindakan seperti itu yang akhirnya menjadi masalah antara pihak wali murid dengan kita sebagai guru. Hukuman itu bersifat hanya satu arah, hanya keinginan dari kita sebagai penegak aturan, ya. Siswa tidak tahu, ya, tidak ada kesepakatan bahwa akan dihukum. Kamu terlambat, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 5 kali. Nah, setelah lari sebanyak 5 kali, mau belajar di mana lawan capek, ya kan? Nah, itu dulu seperti itu. Saya ngalami sama, karena saya termasuk menjadi murid zaman dulu. Padahal nggak tua-tua banget ya. Nah, jadi itu yang namanya hukuman itu seperti itu. Dampaknya seperti apa? Ya kan? Pasti ada dampaknya. Kemudian selain hukuman ada konsekuensi. Nah, kamu tahu kan konsekuensinya apa jika kamu melanggar peraturan ini? Nah, itu konsekuensi. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Nah, konsekuensi itu kita sudah tahu, ya kan? Nanti kalau saya telat, konsekuensinya saya harus nulis sebanyak 100 kalimat. Itu konsekuensi, kita sudah tahu. Nah, murid sudah tahu konsekuensinya. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di sini kita mencari solusi, ya, restitusi itu, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, yang paling baik yaitu dengan cara restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, ada keyakinan kelas. Kalau dulu ada tata tertib, peraturan, ini ada keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita harus pakai helm? Kenapa harus pakai helm? Untuk keselamatan, betul. Ya kan?
Kira-kira kalau helm itu unsur ekstrinsik atau intrinsik? Kalau demi keselamatan. Kalau demi keselamatan intrinsik. Tapi kalau takut ditilang ekstrinsik, ya kan? Tapi kalau kita sadar bahwa helm itu demi keselamatan kita, maka itu merupakan unsur intrinsik. Tapi kalau kita pakai helm takut ditilang, maka itu takut melanggar karena ketidaknyamanan, ya kan? Takut sanksi, itu unsur ekstrinsik. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kemungkinan jawabannya Anda adalah untuk keselamatan. Berarti Bapak Ibu sudah tahu bahwa unsur intrinsik untuk keselamatan. Nggak ada tadi yang jawab untuk karena takut ditilang. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat mau makan ataupun kegiatan, apalagi ketika masa pandemi? Untuk apa? Untuk kesehatan. Kira-kira itu unsur intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Ya, tapi kalau pakai masker takut kemudian dibully orang lain atau takut dimarahin, atau tidak, akhirnya tidak masuk ke office, ke kantor, pelayanan karena tidak pakai masker, itu unsur ekstrinsik. Untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan juga. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya, suatu keyakinan bahwa tadi keyakinan muncul dari dalam diri secara intrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, maupun ya kan, tertulis maupun tidak tertulis. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, dimanapun yang namanya menggunakan helm itu untuk keselamatan. Dimanapun menggunakan masker juga untuk kesehatan. Nah, kemudian keyakinan sekolah atau kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, kita sebagai guru harus bisa menumbuhkan motivasi secara intrinsik, sehingga kita dapat membuat keyakinan kelas dengan siswa. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas: mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Tadi saya sudah praktekkan juga ya, bahwa membuat keyakinan kelas. Murid-murid itu boleh berpendapat bebas. Misalkan salah satu contoh, keyakinan kelas, kesepakatan di kelas 6 saat belajar tidak boleh ngobrol atau berbicara dengan temannya. Ketika guru menjelaskan tidak boleh mengobrol dengan temannya. Itu salah satu contoh bentuk keyakinan kelas. Disepakati, siswa yang membuat sendiri. Nah, ketika berbicara harus sopan. Itu siswa yang membuat, disepakati oleh teman-temannya. Mencatat semua masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, ukuran poster, atau di papan tulis juga boleh. Nanti kesepakatan kelasnya ditempel, kemudian dipasang. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Contohnya itu, kalau kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, ya kan?
kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Seperti gini. Itu alangkah baik ketika membuat keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Jangan berlari, ya, diganti. Jangan berlari di kelas, diganti. Ketika di kelas hendaklah berjalan, gitu. Jadi tidak boleh berlari, berjalanlah di dalam kelas, misal gitu. Kalau di dalam kelas kita kalau negatifnya jangan berlari di dalam kelas. Positifnya apa? Berjalan di dalam kelas. Ya. Tinjau kembali daftar surat pendapat. Nanti setelah ditempel, ya, kemudian silakan ditinjau kembali, dilihat kembali. Keyakinan kelas yang sudah dibuat kemudian ditinjau dan disepakati, ya. Kemudian disetujui oleh murid-murid bahwa sepakat Bu, itu kami buat keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas yang sudah dibuat poster, dipasang di dinding agar semua warga kelas ataupun warga sekolah bisa melihatnya dan bisa membacanya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ibu Ambar merupakan seorang guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Doni, ya, ini Doni nih. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Jadi kalau ada permasalahan, ada salah satu anak yang suka meminta makanan temannya tidak merasa nyaman, ya kan? Nah, melihat permasalahan atau kasus ini, maka apa yang harus dilakukan kita sebagai guru kelas? Kalau kita merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif, maka Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan anak yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa setiap perilaku, tingkah laku, tindakan itu ada tujuan, ada latar belakangnya. Kalau ada masalah ini, nah yang dilakukan Doni itu kira-kira apa? Ya kan? Apa yang mendasari perilaku Doni berbuat seperti itu? Tujuannya apa? Kemudian kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya betul. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori. Yang pertama adalah penguasaan. Mohon maaf, yang tengah dulu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, manusia itu punya kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup. Ketika di alam liar, ya, apalagi menjadi seorang tentara, maka sudah jelas akan dididik, ya, agar dapat bertahan hidup di sana. Seperti misalnya di hutan, ya, kalau bahasa itu survival, ya, atau apa itu. Nah, bertahan hidup. Nah, manusia pun punya kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian penguasaan. Setiap orang pasti punya kebutuhan untuk menguasai. Saya punya anak, ya, yang satu dengan kemudian anak yang satunya, kakak beradik itu, kadang yang satu yang besar itu tidak mau ngalah, inginnya menguasai.
punya mainan, inginnya dikuasai oleh dia. Nah, itu salah satu kebutuhan dasar. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, butuh kasih sayang. Murid itu kenapa melakukan ini? Apa karena ingin diterima, cari perhatian gurunya, atau ingin rasa kasih sayang, ya, menunjukkan bahwa agar gurunya simpati atau empati. Kemudian kesenangan, ya, ada juga kesenangan. Bermain, sedang belajar, tapi ataupun inginnya ketika belajar sambil bermain, itu merupakan bentuk kesenangan. Kemudian kebebasan. Nah, Bu, kita gambarnya bebas ya Bu. Nah, kalian menggambar ini tidak mau, nah, inginnya bebas. Nah, itu salah satu bentuk kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu sudah tadi saya jelaskan. Survival ya adalah kebutuhan yang besar fisiologis untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan perasaan aman juga sama. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar, Bu saya lapar, jadi minta dari teman secara paksa, itu berarti salah satu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, kemudian teman kerja. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ya, inginnya diperhatikan, gaul sana diterima, gaul sini diterima. Nah, mudah akrab dengan orang lain. Itu kebutuhan dasar. Ingin diberi kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, bahwa saya bisa memimpin nih, ya. Cung yang mau memimpin doa, ya, dia ngacung. Cung yang mau memimpin baris-baris, dia ngacung. Itu suatu kebutuhan dasar penguasaan, mau memimpin temannya. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakannya bekal yang sama, misalkan telur lagi. Nah, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Salah satunya, ya kan tadi sudah saya jelaskan bahwa kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi inginnya senang, ya, sesuai dengan kesenangannya, hobinya, kesukaannya. Tidak mau diatur, dipilihkan A, B, C atau D. Dia ingin merasa bahwa saya inginnya ini, senang ini. Kadang ketika mereka salah pun, bertingkah laku tidak baik, maka terlihat lucu karena biasanya anak seperti ini selalu tersenyum, ya. Nakal juga dengan temannya, tetap tersenyum, tetap tertawa. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga
bagi manusia dewasa dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Dresser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan, apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik ya. 5 posisi kontrol ini bisa juga kita terapkan kepada siswa, bisa juga kita terapkan di rumah kepada anak kita. Bapak Ibu harus tahu ya 5 posisi kontrol ini, karena bisa juga ini berguna ketika nanti kita mendidik anak kita sendiri di rumah. Yang pertama adalah posisi menghukum. Ini salah satu contoh, ada video terkait dengan posisi menghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini salah satu posisi guru sebagai penghukum. Nah, jadi siswa itu ketika salah langsung diberi hukuman. Pada posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Naren, menunjuk-nunjuk, membentak, berkaca pinggang, nah, seperti ini, menyindir dan menyakiti. Apakah ada dampaknya? Ada tidak? Ada. Sampai sekarang pun saya masih membekas. Ketika SMP ada salah satu guru matematika yang galak banget, ya boleh dikatakan senangnya itu ketika tidak bisa mengerjakan langsung menghukum. Kadang, nah itu ada yang seperti itu, ya. Memang dulu mungkin sudah hanya wajar ketika kita melakukan kesalahan, berdiri di depan kelas, angkat 1 kaki, ya kan, pegang telinga. Untuk angkat 1 kaki, kalau angkat 2 kaki, ya. Hukuman bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Secara psikis mental terganggu, down, ya kan. Akhirnya kadang anak bisa minder ataupun kemudian introvert, ya kan. Dampak posisi penghukum, murid akan cenderung memberontak bahkan menyimpan dendam, ya kan. Saya dulu dibuat murid kita yang sebetulnya kita punya tujuan baik untuk merubah perilakunya, tapi dengan cara yang salah karena kita bertindak sebagai penghukum, maka sampai kapanpun siswa itu akan teringat bahwa dulu guru itu pernah menjewer saya, pernah menghukum saya lari keliling lapangan. Nah, jangan sampai seperti itu. Kemudian posisi membuat merasa bersalah.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini ada adzan sebentar ya, Bu ya. Break dulu, biar adzannya selesai dulu. Dilanjut, tadi posisi pembuat merasa bersalah. Posisi pembuat merasa bersalah. Suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi murid itu dibuat merasa bersalah. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa ada kesalahan pada murid dengan membuat guru menderita. Nanti ibu gimana kepala sekolah kalau kamu seperti itu? Nah, akhirnya siswa merasa, oh iya ya, merasa bersalah. Itu seperti itu. Dampak membuat merasa bersalah yaitu membuat murid akan merasa bersalah, sudah jelas, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian guru posisi sebagai teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan hanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap harusnya ya, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Posisi teman, suara guru akan ramah dan terlihat santai. Ya persis seperti teman lah, bersahabat. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Dampak posisi teman, murid akan merasa ketergantungan kepada satu orang. Murid tidak mandiri dan tidak biasa berpikir untuk diri sendiri. Jadi seolah-olah nanti paling tidak dimarahin sama ibu, cuma dampaknya tuh ya seperti ketergantungan sama guru itu, manja ya kan? Kemudian dilanjut posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi, Bu.
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini posisi pemantau, guru sebagai pemantau atau monitor. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersedak gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Pemantau perlu senantiasa memantau. Pada saat murid diberikan sanksi, maka guru harus selalu mengawasi, ya kan? Tadi contohnya, kalau terlambat 20 menit, maka akan lanjut di kelas 20 menit. Harus sesuai dengan jam belajar. Dampak posisi pemantau atau monitor, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian posisi manajer, guru sebagai posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa ada alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengundang alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi yang Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turut kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Pada posisi ini, suara manajer netral tidak emosional, tidak terlalu lemah dan tidak bernada tinggi. Inilah posisi yang sangat benar, posisi yang baik, yaitu guru sebagai posisi manajer, di mana guru itu tidak menghukum, ya, tidak membuat siswa merasa bersalah, ya kan? Tetapi mencari solusi seperti tadi, ya, ditanya kalau kamu tidak bisa setel alarm, maka siapa yang bisa membangunkan? Ibunya, kakaknya, ya kan? Dia sendiri yang tahu solusinya, bahwa ibu saya nanti bisa, kakak saya nanti, Kak Emma bisa, ya kan? Dan itu posisi manajer seperti itu. Karena apa? Karena setiap anak itu mungkin punya alasan tertentu kenapa bisa melakukan sebuah kesalahan. Contoh tadi video yang pertama kita lihat, ya, terkait dengan Kayla itu kan punya alasan kenapa dia terlambat, ya. Ternyata endingnya malah sedih. Kita tidak tahu apa latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh siswa kita. Kalau kita tidak menanyakan terlebih dahulu, kita langsung menghukum,
Ya, kita harus langsung menjudge itu sepertinya tidaklah adil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Tadi Naren berpikir, oh iya, saya harus bangun pagi, saya harus setel alarm. Kalau tidak bisa, saya minta bantuan ibu dan kakak. Itu solusi yang dipecahkan oleh siswa itu sendiri. Dampak posisi manajer, murid akan mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Diharapkan Bapak Ibu nanti bisa mendisiplinkan siswa, ya kan? Bisa mengontrol dengan menggunakan posisi sebagai manajer. Kemudian ada segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu adalah sebuah pemecahan masalah, ya, untuk mendisiplinkan siswa, tidak dengan menghukum, ya kan, tidak dengan membuat rasa bersalah, tapi ada solusi yang baik atau teori yang baik, yaitu dengan menggunakan teori segitiga restitusi. Di sini ada 3 tindakan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Maaf. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dibuat. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan dan dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, tidak kemudian langsung menghukumnya, ya kan? Kita harus menstabilkan identitas dulu terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Kita tanyakan, apa alasannya kamu melakukan itu? Apa alasannya kamu melakukan kesalahan ini? Yaitu tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Biasanya karena kebutuhan dasar. Ya, salah satunya tadi Dino jika meminta makanan karena memang lapar, maka itu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika Dino kemudian meminta makanan karena bosan, maka itu untuk apa? Kesenangan. Kemudian yang ketiga, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ditumbuhkan keyakinan dalam dirinya, ya, bahwa tingkah laku yang telah divalidasi, kemudian langkah kedua maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penerapan segitiga restitusi. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Saya kemarin mencoba ke 2 orang anak, yaitu Afita dengan Ana.
Ibu tawarkan solusinya. Ya. Kira-kira dari prinsip-prinsip yang sudah pastikan apa yang harus kamu perbaiki dari permasalahan tadi. Membuat apa? Mana membuat apa? Ke tempat. Ya. Jadi kamu janji tidak akan kemudian kamu pun harus bertanggung jawab untuk apa? Menjaga lingkungan itu keyakinan kita yang memang harus kita tidak apa aku dimaafkan jadi apa yang tidak tadi kamu janjikan aku nanti lihat apakah kita masih membuat kapasitas semoga saja dan dirimu kamu tepati ya. Terima kasih aku ucapkan silakan kamu. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi pada dasarnya ketika anak melakukan kesalahan kita tidak boleh langsung memarahi ataupun menghukum. Ya, kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita tanya alasannya apa, dan tumbuhkan motivasi supaya mau memperbaiki. Biasanya anak yang kemudian punya kesalahan mau menyadarinya akan tumbuh motivasi ya dari dirinya supaya apa punya rasa tanggung jawab lebih tinggi dibandingkan ketika siswa mempunyai permasalahan kemudian kita marahi, maka itu akan menjadi gagal. Nah, Bapak Ibu terima kasih ya sudah mengikuti presentasi atau sosialisasi yang saya berikan terkait budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu menjadi sebuah pengalaman yang kemudian bermanfaat. Semoga saja Bapak Ibu pun dapat menerapkannya di kelas maupun di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.